Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Kepada jamaah yang hadir di Masjid Nurul Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Islam dan sunnah, dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kita diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang terakhir kita bahas tentang ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa definisi syirik, terutama syirkun akbar, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Makanya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsa, beliau mengatakan, man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Ini secara umum demikian, dan dalilnya sudah dibawakan di halaman 172 dalam surah Al-Mu'minun di ayat 117. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah ilah yang lain selain Allah, padahal tidak ada satu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Rabbnya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Allah menyebutkan di sini di akhir ayat ini dengan kalimat kafir. Artinya orang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Ini secara umum. Dan ancamannya sudah saya sebutkan pada pekan yang lalu. Sekarang kita akan masuk pembahasan tentang jenis-jenis syirik. Halaman 175. Jadi syirik ada dua jenis. Yang pertama syirkun akbar, yang kedua syirkun asghar. Yang pertama syirik yang besar, yang kedua syirik yang kecil. Syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, atau mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nazar untuk selain Allah.
Apakah untuk kuburan, untuk jin, syaitan dan lainnya? Atau seorang takut kepada orang mati yang dia menurut perkiraannya akan membahayakan dirinya atau mengharapkan sesuatu kepada selain Allah yang tidak kuasa memberikan manfaat maupun mudarat. Atau seseorang yang meminta sesuatu kepada selain Allah di mana tidak ada manusia yang mampu memberikannya melainkan hanya Allah, seperti memenuhi hajat, menghilangkan kesulitan, dan selain dari itu dari berbagai macam bentuk ibadah yang tidak boleh dilakukan melainkan ditujukan hanya kepada Allah saja. Ini dijelaskan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan di dalam kitabnya Aqidatut Tauhid. Syirkun akbar ini banyak, macamnya banyak, dan nanti saya akan sebutkan beberapa macam tentang syirkun akbar. Di sini saya sebutkan tentang tidak bolehnya kita berdoa atau memalingkan ibadah kepada selain Allah. Saya bawakan ayatnya dalam surah Yunus ayat 106 107. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa in yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi, yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan demikian, maka sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali hanya Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah itu Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Di ayat ini Allah menyebutkan, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Ayat ini, khitab ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau berdoa, jangan engkau meminta, jangan engkau beribadah kepada selain Allah. Apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak membahayakanmu. Jika engkau lakukan, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya minal zalimin di sini minal musyrikin. Engkau termasuk orang yang zalim, maksudnya termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Karena di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah mengenakan kepada engkau bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Apa aja? Apakah penyakit, kesulitan, kesusahan, kefakiran, bencana, malapetaka, dan yang lainnya, tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali hanya Allah. Wa yuridka bi khairin, apabila Allah menghendaki kepada kamu kebaikan, fala radda li fadlihi, maka tidak ada yang dapat bisa menolak karunia-Nya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, Allah memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, wa huwal ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Faedah yang dapat kita ambil dari ayat ini, yang pertama, berdoa kepada selain Allah adalah syirkun akbar. Faedah yang dapat kita ambil dari dua ayat ini, berdoa kepada selain Allah adalah syirkun akbar, syirik yang besar. Yang kedua, kewajiban mengesahkan Allah dalam beribadah. Yang kedua, kewajiban mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Yang ketiga, tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat ataupun menolak bahaya kecuali hanya Allah.
tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat atau menolak bahaya kecuali hanya Allah. Rasulullah SAW kalau beliau berdoa kepada selain Allah, Rasulullah SAW kalau beliau berdoa kepada selain Allah, maka beliau termasuk orang yang zalim, yakni orang musyrik. Bagaimana dengan orang-orang selain beliau? Ini bentuknya pertanyaan. Rasulullah SAW kalau beliau berdoa kepada Allah, maka dia termasuk orang yang zalim sesuai dengan ayat ini, yakni musyrik. Lalu bagaimana dengan orang-orang selain beliau? Kalau Nabi aja SAW yang manusia yang paling baik, kalau beliau berdoa kepada selain Allah dikatakan zalim atau musyrik, apalagi selain Nabi SAW. Yang kelima, kesyirikan termasuk kezaliman, bahkan merupakan kezaliman yang sangat besar. Kesyirikan termasuk kezaliman, bahkan merupakan kezaliman yang sangat besar. Kemudian yang keenam ini hampir sama dengan yang ketiga, yaitu yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya hanya Allah, dan ini merupakan kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya hanyalah Allah, dan ini termasuk kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi SAW kalau kita lihat tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Perhatikan, ini yang keenam ini yang dapat mendatangkan manfaat menolak bahayanya Allah, dan ini termasuk khususan bagi Allah. Artinya kita kembali kepada manusia yang paling mulia Rasulullah SAW, itu nggak bisa memberikan manfaat. Saya ambil contoh, memberikan manfaat untuk pamannya, manfaat hidayah, Nabi nggak bisa. Pamannya Nabi SAW, Abu Talib, mati dalam keadaan apa? Kafir. Nabi sudah menyampaikan dakwah, menyuruh Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tetap nggak mau sampai akhir hayatnya. Ini menunjukkan bahwa hidayah dan manfaat hanya bagi Allah. Kemudian tentang menolak bahaya, pada waktu perang Uhud, Nabi luka parah. Nabi nggak bisa menolak bahaya, luka parah Nabi. Kepalanya luka parah, begitu juga giginya ada beberapa yang tanggal. Jadi hanya Allah saja yang dapat memberikan manfaat, menolak bahaya. Ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Ini penting sekali dalam kehidupan kita, bahwa yang dapat mendatangkan manfaat hanya Allah, yang menolak bahaya hanya Allah. Kemudian yang ketujuh, kebaikan dan keburukan merupakan takdir. Kebaikan dan keburukan merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa faedah yang dapat kita ambil dari dua ayat ini. Jadi di sini penetapan tentang Allah itu Ghafur Rahim. Sekarang kita lanjutkan. Syirik besar dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikan kekal dalam neraka jika ia meninggal dunia dalam keadaan musyrik dan belum bertaubat daripadanya. Saya ulangi, syirik besar dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Itu lihat di halaman 176. Syirik besar dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal dalam neraka jika ia meninggal dunia dalam keadaan musyrik dan dia belum bertaubat daripadanya. Karena Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa Allah kehendaki. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau dia belum bertaubat, tapi kalau dia sudah bertaubat, diampuni oleh Allah Taala. Tapi kalau sampai dia mati dia tidak bertaubat, maka dia telah berbuat dosa besar, yang paling besar, dan Allah tidak akan mengampuni dosanya dan tempat tinggalnya di neraka. Syirik besar ada banyak.
Syirik besar ada banyak, seperti disebutkan. Sedangkan di sini akan disebutkan 4 macam saja. Yang pertama syirik doa. Yang kedua syirik niat, keinginan dan tujuan. Yang ketiga syirik ketaatan. Yang keempat syirik mahabbah, kecintaan. Yang pertama syirik doa, yaitu di samping dia berdoa kepada selain Allah, ia juga berdoa. Saya ulangi lagi. Pertama syirik doa, yaitu di samping ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia juga berdoa kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi dia juga berdoa kepada Allah. Ini syirik doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Ini dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Ini Allah menceritakan tentang kaum musyrikin. Kaum musyrikin apabila mereka menaiki perahu dan diombang-ambingkan oleh ombak, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Tapi tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat syirik. Antum perhatikan di sini bahwa kaum musyrikin itu mereka berbuat syirik sesuai dengan nas ayat ini di saat susah atau di saat senang. Saya ulangi lagi. Ya, sesuai dengan ayat ini. Kaum musyrikin itu mereka berbuat syirik kepada Allah di saat susah atau di saat senang. Mereka berbuat syirik kepada Allah di saat senang. Kalau di saat susah, kan di sini fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka menaiki perahu. Artinya diombang-ambingkan oleh ombak yang besar. Da'ullah mukhlisin. Di saat diombang-ambingkan oleh ombak ini dalam keadaan susah atau senang ini? Susah, sulit. Da'ullah mukhlisin lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Kemudian falamma najahum ilal barri, tatkala Allah selamatkan dia, berarti senang ini, diselamatkan. Idzahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik. Berarti mereka berbuat syirik kepada Allah di saat senang. Di saat susah mereka kembali kepada Allah. Nah, perbedaannya kaum musyrikin pada zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau kaum musyrikin pada zaman dahulu, yang pertama sesuai dengan nas ayat ini, yaitu mereka berbuat syirik kepada Allah di saat senang. Adapun kaum musyrikin pada zaman sekarang berbuat syirik kepada Allah di saat susah dan di saat senang. Berarti lebih jelek dari kaum musyrikin yang lalu. Yang kedua, kaum musyrikin di zaman dulu, kalau mereka menyembah atau berdoa kepada selain Allah, mereka mencarinya orang soleh. Seperti yang sudah saya jelaskan tentang awal terjadinya kesyirikan di muka bumi yang Allah sebutkan dalam surah Nuh. Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr, itu Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr, itu semuanya orang-orang soleh. Yang mereka sembah itu orang soleh, termasuk Lata yang disembah oleh kaum musyrikin juga orang soleh. Artinya orang yang baik, yang membuat adonan tepung untuk jamaah haji, meninggal dibuat patungnya disembah, dicari orang-orang yang baik oleh mereka. Atau sama sekali mereka berdoa kepada pohon, batu, tapi nggak ada yang mereka berdoa atau meminta kepada orang yang jahat, orang yang fajir. Kalau musyrikin pada zaman sekarang ini, mereka berdoa meminta datang ke kubur-kubur yang dikubur di situ orang yang paling jahat di muka bumi, yang dianggap oleh mereka sebagai apa? Wali. Ini terjadi seperti ini.
Atau nggak diketahui asal usulnya orang ini. Ada orang-orang fasik, ada tokoh-tokoh yang jelas-jelas fasik, nggak sholat, nggak puasa, tapi kuburnya datangin orang, bahkan membenci Islam lagi, membenci Islam. Itu datangi oleh orang. Jadi musyrikin pada zaman sekarang lebih jelek daripada zaman dahulu. Dua-duanya jelek, tapi lebih jelek yang sekarang. Kenapa? Mereka menyembah kepada orang yang jahat, menyembah kepada orang-orang yang membawa manusia kepada kesyirikan dan kesesatan. Mereka sembah. Jadi dua itu perbedaannya. Ya, musyrikin pada zaman dahulu dan musyrikin pada zaman sekarang. Itu dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kashfus Syubuhat. Beliau menyebutkan demikian. Dia menyebutkan tentang musyrikin pada zaman dahulu dengan sekarang, itu perbedaannya. Kemudian dibawakan keterangan-keterangan karena ini sudah terjadi kebiasaan seperti ini. Artinya orang membiarkan perbuatan ini. Dan ini perbuatan semuanya bentuknya kesyirikan, tetap dosa besar yang paling besar yang kita wajib terus mengingatkan. Jadi ini para dai ini harus terus mengingatkan manusia agar mereka berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, dan menunjukkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Enggak boleh dipalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah. Itu yang pertama tentang syirik doa. Dan ini yang banyak dilakukan oleh manusia. Dan ini awalnya seperti yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Awalnya terjadi kesyirikan, ya orang awalnya beribadah dekat kubur, kemudian setelah itu membuat patung-patung, kemudian setelah itu disembah. Dan Nabi SAW itu sangat keras terhadap perbuatan yang seperti ini. Untuk perhatikan, Nabi SAW ini sangat keras terhadap orang-orang yang berbuat seperti ini. Saya akan bawakan dulu tentang syirik doa ini dari kitab Syarah Kitab Tauhid di bab yang ke-20. Di Syarah Kitab Tauhid di bab yang ke-20 tentang sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang berdoa dan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Jadi nanti untuk melihat di Syarah Kitab Tauhid di bab 20 sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang yang berdoa dan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang soleh. Bagaimana jika orang soleh itu disembah? Ini keras Rasulullah SAW. Jadi beribadah, apakah itu sholat, yang paling besar bagi mereka doa. Mereka berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang yang soleh. Tapi lama-kelamaan ini akan menyembah penghuni kubur. Awalnya doa kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Tapi lama-kelamaan orang solehnya disembah. Maka Nabi keras ini. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah, dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan kepada Rasulullah SAW, anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulullah SAW kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha min as-suwar faqala ulaika qaumun idza mata fihim ar-rajulu as-salih aw al-'abdu as-salih banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syirarul khalqi 'inda Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan atau menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gereja yang dilihat di negeri Habasyah, yang di dalamnya, di dalam gereja itu ada rupaka-rupaka, gambar-gambar, patung-patung manusia. Maka beliau SAW bersabda, mereka itu
apabila ada orang yang soleh atau seorang hamba yang soleh meninggal, mereka bangunkan di atas kuburnya sebuah tempat ibadah dan mereka membuat di dalamnya rupaka-rupaka, arti gambar manusia. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Nabi sudah menyebutkan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Taala. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, mereka ini orang-orang Nasrani ini atau orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan, fahaula'i jama'u bainal fitnataini. Mereka mengumpulkan dua fitnah. Yang pertama fitnatul kubur, yaitu fitnah memuja atau beribadah kepada kuburan. Yang kedua fitnatul tamathil, fitnah membuat gambar-gambar dan patung-patung. Nabi sangat murka ini tentang yang seperti ini. Jadi menunjukkan tentang tidak bolehnya kita beribadah atau berdoa di sisi kuburan orang yang soleh. Karena apa? Ini wasilah perantara yang mengantarkan kepada kesyirkun akbar, yang orang akan menyembah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Kemudian Nabi juga menyebutkan tentang orang yang membangun masjid di atas kuburan orang yang soleh, maka dia termasuk orang yang paling jelek atau makhluk yang paling jelek di sisi Allah Taala. Walaupun niatnya baik. Kenapa? Karena ini akan mengantarkan manusia kepada kesyirikan dan kekufuran. Dan kerusakan yang ditimbulkan oleh kuburan orang yang soleh atau kuburan wali, ini kerusakan yang besar. Artinya wajib untuk para dai ini terus mengingatkan manusia. Bahkan Nabi SAW itu 5 hari menjelang wafat, 5 hari menjelang wafat, dalam kondisi yang sudah beliau hampir meninggal dunia, beliau bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'i masajid. Arti Nabi sudah beberapa saat menjelang wafat itu, Nabi bersabda, semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis ini sahih Bukhari, Muslim, Nasai dan Ahmad. Nabi terus peringatkan ini, yuhadziru, kata Aisyah radhiyallahu anha, yuhadziru ma sana'u walaula dzalika ubriza qabru ghaira annahu khusyiya yuttakhadha masjidan. Terus beliau peringatkan yang seperti ini. Beberapa hari menjelang wafatnya, beliau peringatkan agar perbuatan mereka dijauhi, perbuatan orang Yahudi Nasrani. Seandainya bukan karena hal tersebut, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan, dikuburkan di Baqi. Hanya saja dia khawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi ada beberapa hadis yang disebutkan tentang Nabi sangat murka dan marah kepada orang-orang yang membangun kubur sebagai tempat ibadah. Nabi marah karena di sana banyak orang berdoa kepada selain Allah, seperti yang kita lihat sekarang ini. Kubur-kubur orang datang ke sana untuk minta dan berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka. Ini syirkun akbar. Ini syirik doa ini yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Sekarang kita masuk yang kedua. Syirik niat. Keinginan dan tujuan, yaitu ia menunjukkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Allah SWT berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka,
dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang mereka kerjakan. Ini ayat ini dibahas di dalam syarah kitab Tauhid di bab yang ke-37. Di syarah kitab Tauhid di bab yang ke-37 itu tentang orang yang beramal, dia termasuk syirik. Jadi minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunia, termasuk syirik orang beramal untuk kepentingan duniawi. Dan di sini ada beberapa contoh yang disebutkan. Jadi orang melakukan amal-amal soleh, tapi sama sekali dia tidak mengharapkan balasannya di akhirat, semata-mata untuk dunia. Contohnya di sini disebutkan dalam amal soleh yang dilakukan oleh banyak orang, dia mengerjakannya karena mengharap wajah Allah, mengerjakannya seperti sedekah, sholat, berbuat baik kepada manusia, meninggalkan kezaliman, dan yang lainnya. Dia lakukan karena Allah, tetapi perhatikan di sini, tetapi dia tidak mengharapkan pahalanya di akhirat. Salatnya karena Allah, dia puasa karena Allah, dia mengeluarkan zakat karena Allah, tapi dia tidak mengharapkan pahala di akhirat. Artinya dia mengharapkan kepada Allah agar Allah membalasnya dari pahala sholatnya, sedekahnya, puasanya, dibalas di dunia. Supaya apa? Supaya dia terjaga, istrinya terjaga, anaknya terjaga, supaya hartanya berkembang. Dia sedekah supaya hartanya tambah banyak dengan sedekah itu. Dia sama sekali nggak berniat bahwa dengan sedekah itu dijaga atau dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga. Nggak ada niat itu, nggak ada. Niatnya tetap ikhlas karena Allah, tapi ingin mendapatkan ganjaran apa? Dunia. Maka nggak dapat apa-apa di akhirat. Jadi dia beramal, tidak ada keinginan dia bahwa dengan beramal itu supaya dia mendapatkan nikmat yang besar, yaitu surga, dan dijauhkan dari api neraka. Mestinya demikian orang beriman. Tapi ini tidak. Makanya Nabi SAW ketika mengingatkan manusia untuk sedekah, Nabi sebutkan agar menjaga diri dari api neraka. Kata Nabi, ittaqin nara walau bisyiqqi tamratin. Jaga diri kamu dari api neraka meskipun dengan sebutir kurma. Artinya dengan kamu sedekah sebutir kurma itu, niatkan agar kamu terhindar dari api neraka, dimasukkan ke surga. Bukan dengan niat sebutir kurma supaya dapat kurma yang lebih banyak lagi. Bukan. Bukan sedekah dengan uang supaya dapat uang yang lebih banyak lagi. Bukan. Kalau harta yang kita sedekahkan, infakkan, atau semua yang kita sedekahkan itu pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Pasti gitu. Cuma yang paling penting kita tujuannya akhirat. Makanya Allah sebutkan banyak dalam Al-Quran tentang sorga, agar manusia beramal supaya dia beramal semata-mata karena Allah dan mengharapkan sorga, yang dengan itu dia dapat melihat wajah Allah. Ini penting dalam kita melakukan amal-amal soleh, karena banyak orang yang beramal tujuannya untuk dunia. Maka di sini disebutkan, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami sempurnakan amal-amalnya. Allah balas di dunia dan enggak akan dikurangi. Tapi kemudian di ayat lanjutannya, di ayat 16-nya di surah Hud ini, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan hapuslah apa yang mereka kerjakan di dunia ini, wa batilu ma kanu ya'malun, dan siapa apa yang mereka telah kerjakan. Jadi dia tujuannya untuk mencari dunia, yang mendorong dia melakukannya itu dunia. Gitu.
Tidak ada keinginan sama sekali untuk mengharapkan negeri akhirat yang kekal. Dia tidak berpikiran bagaimana supaya dia terhindar dari api neraka. Kalau kita lihat orang kafir kehidupannya semuanya untuk apa? Dunia. Mereka kerja, mereka dagang, mereka usaha, mereka sekolah, mereka kuliah, mereka semua kehidupannya buat dunia. Itu orang kafir. Kalau orang beriman, tujuan hidupnya akhirat. Dan ini berkaitan dengan iman dan juga berkaitan dengan akal yang waras. Artinya orang beriman, yang dia beriman, kan iman itu 6 rukunnya. An tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya. Iman kemudian kepada yaumul akhir dan iman kepada qadar yang baik dan buruk. Iman kepada yaumil akhir. Kalau dia beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir, mestinya dia mencari kehidupan apa? Akhirat. Karena apa? Kehidupan dunia ini kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara, kehidupan yang fata morgana. Orang beriman carinya akhirat. Itu orang beriman. Karena apa? Allah merintahkan demikian. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau orang beriman, milihnya akhirat. Kalau dia beriman. Yang kedua, kalau dia berakal. Kalau orang berakal, mesti milihnya kehidupan yang abadi. Kehidupan dunia, kehidupan yang hanya sementara, beberapa tahun aja. 60-70 tahun. Itu kehidupan dunia. Setelah itu habis sudah. Kalau orang berakal, milih kehidupan yang kekal abadi, yang jutaan tahun. Kenikmatan dunia, kenikmatan yang semu. Kenikmatan yang hakiki, yang abadi, sukses yang abadi, itu akhirat. Itu orang yang berakal, yang waras. Ketika orang itu dia mengutamakan dunia dan sibuk untuk dunia, yang pertama dia tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat. Yang kedua, akalnya nggak waras. Kalau dia akalnya waras, dia akan pentingkan kehidupan akhirat, bukan dunia. Makanya ketika dia mencari untuk dunia, balasan dunia, maka nggak arti apa-apa. Jadi orang kafir itu seperti itu. Ternyata masih ada juga orang Muslim yang kehidupannya untuk dunia. Orang yang mencari kebaikan dunia dan dia hidupnya untuk mendapatkan balasan dunia, itu akan diberikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid. Dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 18. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka kami segerakan bagian dunia bagi orang yang kami kehendaki, kata Allah Taala. Jadi ini celaan terhadap orang-orang yang rakus kepada dunia, yang tamak kepada dunia, yang hidupnya untuk dunia. Ini celaan untuk mereka. Jadi syirik niat, kenapa disebutkan syirik niat? Keinginan tujuan, karena tujuannya bukan buat Allah, tujuannya bukan buat akhirat, tujuannya dia buat dunia. Ini termasuk syirik. Kalau orang beriman berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir hidupnya untuk dunia, kalau orang beriman hidupnya untuk akhirat. Makanya ini diperbaiki nanti. Kalau dulu kita salah, sekarang kan robah. Setiap kita melakukan apa saja, niat kita karena Allah dan ingin mengharapkan wajah Allah. Kita sedekah, kita infak, kita sholat, kita apa aja, niatkan seperti itu. Jadi niatkan dengan kita melakukan ibadah ini karena Allah perintahkan, dan kita harus ikhlas, dan kita dengan ibadah ini ingin mengharapkan sorga, dijauhkan dari api neraka. Karena Allah menyeru demikian dalam Al-Quran, agar kita beribadah itu mengharapkan surga dan terhindar dari api neraka. Kemudian kita masuk yang ketiga, syirik ketaatan. Yang ketiga, syirik ketaatan, yaitu mentaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Allah
Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya orang Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan Al-Masih sebagai Tuhan, Al-Masih putra Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, pada mereka hanya disuruh beribadah kepada Allah yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ketika ayat ini turun, disebutkan dalam syarah kitab Tauhid di bab yang ke-6. Jadi ketika ayat ini turun, pada waktu itu ada sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu an, dia baru masuk Islam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Adi bin Hatim, aku pernah mendatangi Nabi SAW dan di leherku ada salib dari emas. Maka beliau bersabda, ya Adi, itrah anka hadzal wathan. Wahai Adi, buanglah berhala ini, salib ini. Artinya langsung ditegur, baru masuk Islam, ada kalung salib di sini dari emas. Buang, putuskan buang, suruh Nabi. Kemudian setelah itu Nabi bacakan ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim dari orang-orang Yahudi sebagai Tuhan, dan juga rahib-rahibnya, pendeta-pendeta sebagai Tuhan selain Allah. Kata Adi bin Hatim radhiyallahu an, kata beliau begini, ama innahum lam yakunu ya'budunahum. Artinya, kata Adi, kami enggak menyembah mereka ya Rasulullah. Kami enggak menyembah mereka. Kata Nabi SAW, Nabi menjawab, ama innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluh wa idza harramu alaihim syai'an harramu. Ketahuilah, sesungguhnya mereka dan Yahudi dan Nasrani tidaklah menyembah mereka, enggak menyembah orang alim dan ahli ibadah. Akan tetapi jika mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mereka ikut menghalalkannya, dan jika mereka mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan oleh Allah, mereka ikut mengharamkannya. Ini hadis hasan riwayat Tirmidzi. Artinya di sini dikatakan syirik dalam ketaatan karena mereka mengikuti para pendetanya. Kalau pendeta ini menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ikut. Atau mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka ikut. Ini namanya syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Ini enggak boleh dalam Islam, karena menyalahi kalimat syahadat la ilallah. Dia wajib memurnikan ketaatan itu hanya kepada Allah. Enggak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Enggak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kita wajib taat murni hanya kepada Allah, tidak boleh yang lain. Ini disebutkan tentang pendeta Yahudi dan Nasrani. Ini kembali kepada kita juga. Kalau umpamanya dia taat mentaati ulama dalam menghalalkan atau mengharamkan, nggak boleh. Ini di dalam syarah kitab Tauhid disebutkan siapa saja mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, berarti dia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ini syirik dalam ketaatan. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ini Ibnu Abbas marah ini kepada orang yang sudah dikatakan sabda Rasulullah SAW, tapi dia telah berkata Abu Bakar dan Umar. Ini sahabat yang mulia, tempatnya di sorga. Tapi kalau sudah dikatakan perkataan Rasulullah, wajib taat. Jangan kemudian kata Abu Bakar begini, kata Umar begini. Tetap nggak boleh.
Yang wajib diikuti siapa di sini? Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Yushiku an tanzila 'alaikum hijaratun minas sama'." Aqulu qala Rasulullah, taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aku menuturkan, aku berkata telah bersabda Rasulullah, akan tapi kalian malah mengatakan kata Abu Bakar dan kata Umar. Ini marah. Jadi Ibnu Abbas ini marah kepada orang yang mengatakan demikian. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam riwayat Imam Ahmad, tapi sanad ini lemah, arahum sayhalikuna aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu naha Abu Bakar wa Umar. Aku kira mereka akan binasa. Aku mengatakan qala Rasulullah, mereka menantang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Dan kemudian dibawakan beberapa riwayat dari Abdul Razak dan juga yang lainnya, dan Syekh Masyhur menyebutkan bahwa sanadnya sahih. Jadi ini menentang perkataan Rasul dan perkataan sahabatnya nggak boleh, apalagi kalau sudah ada sabda Rasulullah dipertentangkan dengan perkataan ulama. Kata ulama ini begini, kata syekh ini begini, kata imam ini begini, kata kiai ini begini, nggak boleh. Kalau sudah datang perkataan Rasulullah, kita wajib sami'na wa ata'na. Apalagi sudah perintah, nggak boleh kita langgar, nggak boleh. Karena Allah Taala memberikan ancaman yang keras kalau sudah datang perintahnya Rasulullah, kita wajib untuk taat kepada Rasulullah SAW. Jadi harus kita mentaati Allah dan Rasulnya secara mutlak. Karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Orang yang menyalahi perintah Rasulullah itu akan terkena fitnah dan azab yang pedih. Dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 63. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Terkena fitnah atau azab yang pedih. Dalam surah An-Nur ayat 63. Kemudian dijelaskan di dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah. Kata beliau begini, arti kemungkaran menolak hadis dengan pendapat ulama telah tersebar khususnya di kalangan orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada ilmu. Artinya mengatakan dia orang berilmu. Mereka membuat penghalang untuk menghalangi manusia dari mengambil kitab dan sunnah, dan mereka menghalangi dari ittiba, mengikuti Nabi SAW, dan dari mengagungkan perintah dan larangan beliau. Di antara cara mereka dalam menghalangi manusia adalah dengan perkataan mereka tidak boleh berdalil dengan Alkitab dan Sunnah kecuali mujtahid. Sedangkan ijtihad telah terputus, sudah tidak ada lagi. Atau perkataan mereka, ulama yang aku taklid kepadanya adalah lebih berilmu dari engkau dalam ilmu hadis, nasi dan mansuh. Dan perkataan-perkataan lain yang semisal itu, yang puncaknya adalah meninggalkan ittiba. Puncaknya, pokoknya mereka mengatakan itu supaya kita tidak mengikuti Rasulullah SAW. Padahal beliau Rasulullah SAW tidak mengucapkan menurut hawa nafsunya. Maka bersandar kepada perkataan ulama itu bisa salah. Karena bisa jadi ada pendapat yang lain yang menyelisih. Yang pokok yang wajib kita ikut adalah dalil. Kalau disebutkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka kewajiban seorang mukallaf yang dibebani syariat, jika ada dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulnya yang telah sampai kepada orang tersebut dan dia memahami maknanya, maka kewajiban dia adalah untuk berhenti kepadanya dan mengamalkannya. Artinya mengambil dalil itu dan mengamalkannya. Walaupun ada ulama yang menyelisihinya. Setinggi apapun kedudukan ulama tersebut, kita wajib mengikuti dalil. Wajib mengikuti dalil. Ini bagus penjelasannya. Kemudian dibawakan ayat yang tadi. Bab ini wajib ini untuk mengikuti Rasulullah. Kita wajib taat kepada beliau mutlak. Karena taat kepada Rasulullah sama juga taat kepada Allah. Wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Dan barang siapa berpaling, aku tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Itu dalam surah An-Nisa. Kemudian
Yang keempat, syirik mahabbah, yaitu syirik kecintaan, yaitu menyamakan Allah dan selainnya dalam kecintaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwasanya Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Ini ada syirik mahabbah ini di dalam syarah kitab Tauhid di bab yang ke-31 disebutkan tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada Allah mewajibkan adanya ketundukan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala merupakan prinsip agama Islam yang porosnya berputar pada cinta ini. Maka semakin sempurna cinta hamba kepada Allah, semakin sempurna pula agamanya. Dan sebaliknya, semakin berkurang kecintaan kepada Allah, semakin berkurang tauhid seorang hamba. Dan kecintaan seperti ini merupakan ibadah yang harus kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengabarkan dalam ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 165 ini, itu Allah menyebutkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang sifat orang beriman dalam kecintaan mereka kepada Allah lebih besar daripada orang-orang musyrik. Para ulama menjelaskan tentang tafsir ayat ini. Ada dua pendapat di sini. Yang pertama, mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana kecintaan kaum muslimin kepada Allah. Dan kecintaan kaum muslimin kepada Allah lebih besar daripada kecintaan mereka terhadap berhala. Kemudian yang kedua, mereka mencintai berhala mereka sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Dan kecintaan kaum mukmin kepada Allah lebih besar daripada kecintaan mereka kepada Allah. Dan ini pendapat yang benar. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka mencintai Allah. Tapi di samping mencintai Allah, mereka juga mencintai sekutu-sekutu yang lainnya. Dan mereka mencintai sekutu mereka lebih besar daripada cinta mereka kepada Allah. Berbeda orang beriman. Kalau orang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah, karena kecintaan orang yang beriman itu ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Sedangkan orang musyrikin terbagi cintanya. Jadi orang beriman itu dia wajib mengikhlaskan kecintaan mereka hanya kepada Allah, dan kecintaan ini harus dibuktikan dengan ketaatan, pengagungan seorang hamba kepada Allah dan juga ketaatan. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Ali Imran di ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti siapa? Ikuti siapa? Ikuti aku, maksudnya ikuti Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Artinya ketika orang itu mengatakan cinta kepada Allah, harus dibuktikan. Pembuktiannya dengan apa? Dengan taat kepada Rasulullah SAW, dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi kecintaan mereka itu kepada Allah, orang beriman itu lebih besar
karena ikhlas dan mereka ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang musyrik, mereka menyamakan Allah dengan patung-patung dalam kecintaan. Perhatikan, mereka menyamakan Allah dalam kecintaan. Allah nggak ridho seperti ini. Dia harus cinta murni hanya kepada Allah Taala. Orang-orang musyrikin itu tidak pernah ada di antara mereka berpendapat bahwa patung itu bisa menciptakan, nggak pernah ada. Patung, kubur atau yang lain menciptakan nggak ada. Mereka mengatakan bahwa yang punya hak menciptakan, memberikan rezeki itu hanya Allah. Cuma mereka syirik dalam ibadah. Syirik dalam ibadah. Dan mereka menyamakan dalam kecintaan mereka. Yang mereka cinta kepada Allah, tapi mereka cinta juga kepada selain Allah. Jadi kita wajib mengikhlaskan cinta ini yang merupakan ibadah yang besar. Bahkan ini rukun ibadah yang besar. Rukun ibadah itu ada 3. Kalau syarat ibadah itu ada 2, ikhlas dan ittiba. Tapi rukun ibadah ada 3. Yang pertama cinta, yang kedua takut, khauf, yang ketiga raja. Jadi dia dalam beribadah kepada Allah, maka dia wajib ada kecintaan dia kepada Allah. Dia takut dia kepada Allah dan juga mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentang syirik besar, macam-macamnya nanti bisa dilihat dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid atau dalam syarah kitab Tauhid. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Jadi pembahasan kita tentang syirik akbar yang kita wajib jauhi, dan kita wajib mengingatkan kaum muslimin agar mereka berhati-hati dari perbuatan syirkun akbar yang dapat menghapuskan amal-amal mereka, menghapuskan amal. Kemudian juga Allah nggak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, dan dosa syirik merupakan perbuatan dosa yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat. Dan orang yang berbuat syirik dan mati dalam keadaan syirik diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuki sesi interaktif. Bagi pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, silahkan bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat bisa kirim ke 0819896543. Dan tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang kita simak bersama tadi. Silakan di kesempatan pertama dari penelpon terlebih dahulu 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Dari Pak Mul di Medan. Baik Pak Mul, silakan pertanyaannya. Ustaz, di sini ada yang mengganjal pikiran saya, Ustaz. Jadi di Medan ini ada seorang Ustaz mengatakan ada amalan dari Rasul. Katanya apabila membaca suratul Ikhlas 100 kali, yaitu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini faedahnya katanya ada 2. Yang pertama kesehatannya dan faedah rezekinya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah hadis ini sahih? Kalau menurut Ustaz yang di sini katanya hadis Rasul sahih. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah hadis ini sahih kalau memang hadis? Iya, baik Bapak. Kemudian Ustaz, konsekuensinya Ustaz, konsekuensi kalau dia mengatakan hadis, ternyata tidak hadis, apa konsekuensinya Ustaz? Ya itu aja Ustaz. Baik, terima kasih Pak Mul. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul di Medan. Silahkan Ustaz. Iya.
tentang masalah membaca surah Al-Ikhlas atau surah-surah yang lainnya, memang ada disebutkan keutamaan-keutamaan, tapi ini harus berdasarkan riwayat yang sahih. Jadi kalau ada riwayatnya ya kita ambil, tapi kalau riwayat itu dhaif nggak boleh. Nabi pernah menyebutkan tentang keutamaan seperti keutamaan surah Al-Baqarah. Itu kalau dibaca di rumah maka setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang disunahkannya membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Kemudian juga disebutkan tentang membaca surah Tabarak. Itu akan menghindarkan seorang dari azab kubur. Tentang surah Al-Ikhlas disebutkan bahwa surah Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran karena isinya adalah tauhid. Tapi apa yang disebutkan tadi itu enggak ada riwayat yang seperti itu. Membaca Al-Ikhlas 100 kali faedahnya ini, faedah enggak ada dalam riwayat, tidak ada. Makanya yang paling penting yaitu bagaimana kita memahami surah Al-Ikhlas itu dalam rangka mentauhidkan Allah SWT, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Karena ini sepertiga Al-Quran, Nabi menyebutkan bahwa Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Dan kita baca sesuai dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Seperti di waktu pagi, setiap selesai sholat kita baca 1 kali. Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, kemudian ayat kursi. Itu setiap selesai sholat yang wajib. Adapun ketika pagi hari dan sore hari ada zikir pagi dan petang, dibaca 3 kali. Kemudian ketika mau tidur kita baca lagi 3 kali. Kita tiup dulu kedua tangan kita, kemudian kita baca, kemudian kita usapkan seluruh tubuh. Kemudian kita tiup lagi baca surah Al-Falaq 3 kali. Kemudian kita usapkan, kemudian An-Nas. Itu yang ada riwayatnya. Tapi apa yang disebutkan tadi nggak ada riwayatnya seperti itu. Makanya kita jangan mengikuti, yang paling penting kita memahami tentang surah Al-Ikhlas karena berkaitan dengan tauhid. Karena pembahasan kita tentang tauhid. Bagaimana kita mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, dan kita mensucikan Allah bahwa Allah itu nggak butuh kepada apapun juga. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu esa, Allah itu tunggal. Allahus samad, Allah tempat seluruh makhluk ini bergantung. Seluruh makhluk ini menuju kepada Allah. Semua mengharap, meminta hanya kepada Allah, seluruh makhluk semuanya. Kemudian lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha sempurna. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Makanya orang mengatakan Isa itu anak Tuhan, nggak ada dan nggak boleh. Ini syirik yang besar, penyekutuan kepada Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, Allah nggak sama dengan makhluknya. Artinya Allah nggak sama, nggak sebanding, nggak setara dengan apapun juga. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah nggak sama dengan sesuatu dan Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Itu wajib kita yakini. Makanya surah ini dibaca oleh Nabi SAW. Surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas dibaca sebelum kita sholat subuh. Itu sholat 2 rakaat yang lebih baik dari dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Yang kita baca Qul ya al-kafirun, Qul huwallahu ahad. Kemudian ketika kita umpamanya kalau kita mau witir sebelum tidur, kita sholat 3 rakaat, yang kita baca Sabbihis, kemudian Qul ya al-kafirun, kemudian Qul huwallahu ahad. Artinya di akhir kita sebelum tidur kita baca itu, kemudian waktu kita bangun tidur sebelum sholat subuh baca itu lagi. Menunjukkan pentingnya 2 surah ini, Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Tapi membaca 100 kali atau 1000 kali nggak ada nasnya, nggak ada dalilnya. Jadi itu tentang orang yang menyampaikan demikian ya karena umumnya karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Yang paling penting kita mengamalkan untuk diri kita dan keluarga kita, itu paling penting. Apa yang kita tahu kita amalkan dan kita wajib belajar tentang agama ini. Adapun soal masalah ulama itu keliru atau salah, biar ulama yang lain menegur, biar ustadz yang lain. Jangan antum sebagai talibul ilm. Ya saya pikir itu. Yang lain silakan. Terima
Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan. Berikutnya masih dari penelpon, kami coba sapa kembali 0218236543. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Ibu. Mohon maaf sebelumnya dikecilkan volume radio atau televisinya. Iya. Ada feedback Bu, silakan. Begini Pak Ustadz, saya mau menanyakan apa keistimewaannya Sayyidina Istighfar? Sayyidul Istighfar maksudnya? Gitu. Baik, itu saja Ibu. Itu aja. Baik, terima kasih barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz. Ya, di dalam Sayyidul Istighfar itu kan sudah disebutkan di situ bahwa kita minta ampun kepada Allah, dan Nabi menyebutkan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kalau dia meninggal sebelum masuk sore, maka dia akan diampuni dosanya, terhindar dari api neraka, dimasukkan ke surga. Kalau dia baca sore hari, kemudian sebelum masuk waktu subuh dia meninggal dunia, maka akan diampuni dosanya oleh Allah. Itu keistimewaannya. Kan kita memang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa. Jadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya kita minta kepada Allah agar kita diampuni semua dosa-dosa kita. Kita mengakui semua dosa kita, kita mengakui juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita minta kepada Allah agar kita diampuni semua dosa kita. Itu yang paling baik. Jadi kita membaca Sayyidul Istighfar itu di waktu pagi dan juga di waktu sore, itu manfaatnya besar sekali. Karena kita minta ampunan atas semua dosa-dosa kita. Jadi saya ulangi lagi, Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya kita di situ minta kepada Allah dan mengakui bahwa Allah satu-satunya ilah yang kita sembah. Enggak ada yang dapat menciptakan kecuali hanya Allah, tidak ada yang kita sembah kecuali hanya Allah. Dan kita berlindung kepada Allah dari semua kejelekan yang kita lakukan. Kita mengakui nikmat-nikmat Allah dan kita mengakui dosa-dosa kita. Maka kita minta ampun kepada Allah agar diampuni semua dosa. Itu yang paling baik. Artinya Sayyidul Istighfar. Bisa kita baca di waktu pagi, waktu sore, bisa kita baca di waktu sujud. Bisa juga kita baca ketika kita berdoa di tengah malam. Bisa juga kita baca antara azan dan qomat. Kita baca Sayyidul Istighfar. Artinya terus kita minta kepada Allah agar kita diampuni dosanya. Makanya dikatakan Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Artinya betul-betul kita mohon ampun kepada Allah agar diampuni semua dosa-dosa kita. Itu aja yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan dijelaskan di hadis itu, barang siapa yang membacanya dengan yakin dan dia memahaminya dan dia meninggal, maka diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Yang lain. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Selanjutnya kami akan pertanyaan dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Abu Nafisah di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat dan penjelasan Ustadz sehubungan dengan syirik niat. Bagaimanakah sikap yang benar di dalam memahami hadis yang mengaitkan amalan dengan balasan di dunia? Sebagaimana atau seperti dalam nas hadis, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Dan hadis-hadis yang semisal. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustadz sehingga kami bisa terbebas dari syirik niat. Jazakallahu khairan Ustadz.
Iya, bagus pertanyaannya. Jadi syirik niat ini artinya dia niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sorga dan terhindar dari api neraka. Tapi selama ada riwayat yang menyebutkan tentang itu, dia mengharapkan juga dengan dia silaturahmi itu diluaskan rezekinya, karena memang ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqi wa yunsala fi athari falyasir rahimah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Artinya tetap niatnya dia yang pertama itu tetap karena Allah, mengharapkan ganjaran di akhirat. Niat yang pertama itu ketika dia berniat silaturahim itu, bahwa dia niatnya karena Allah agar dia diampuni dosanya atau dia dimasukkan ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka. Tapi dia berniat juga dengan silaturahim ini dia mendapatkan ganjaran seperti yang Nabi sebutkan SAW. Artinya diluaskan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya. Tapi yang pokok niat yang melandasi dia adalah akhirat. Karena seluruh amal itu harus kita lakukan ikhlas karena Allah SWT dan mengharapkan wajah Allah. Itu semuanya asalnya. Tapi di samping itu dia mendapatkan ganjaran boleh di dunia ini dengan sesuai dengan nas hadis itu. Kita mengharapkan ganjaran dalam kita melakukan amal soleh boleh, tapi tetap kita lakukan semata-mata karena Allah. Seperti contoh, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa dengan iman karena Allah, dia melakukannya karena iman dan ikhlas karena Allah, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran. Boleh dapatkan ganjaran, tapi pokoknya dasarnya tetap mengharapkan surga agar dijauhkan dari api neraka semata karena Allah. Kemudian dengan itu dia mengharapkan ganjaran, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi landasan niatnya tetap semuanya karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan akhirat, bukan dunia yang diharapkan. Kalau dunia pasti akan dikasih oleh Allah, sebab orang yang melakukan amal-amal soleh tetap Allah akan memberikan balasan. Di dunia diberikan balasan, di akhirat juga diberikan balasan. Tapi yang pokok adalah balasan akhirat. Dunia itu akan ikut, akan dikasih sama Allah, karena semua sudah dibagi oleh Allah Taala. Yang lain, silakan. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Kembali dari pesan singkat dari pendengar kita di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah bertemu dan melihat sebagian masyarakat kita yang berbuat kesyirikan. Setiap ada masalah kecil maupun besar, sakit ataupun apapun yang membuat mereka mendatangi ke dukun, kemudian mereka pun berpendapat bahwa dukun pun memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak masalah bagi kita untuk datang dan meminta dukun untuk berdoa kepada Allah. Saya sudah mengingatkan bahwasannya kita tidak butuh perantara untuk berdoa kepada Allah. Namun mereka masih saja tetap membandel dengan semua keyakinan mereka, Ustaz. Yang jadi pertanyaannya, Ustaz, bagaimanakah cara menyikapi mereka agar bisa terlepas dari keyakinan-keyakinan terhadap dukun dan paranormal. Terima kasih, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Ini di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini di poin ke-57 di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, buku yang sedang kita bahas ini. Ada di poin ke-57 tentang dukun, tukang ramal, orang pintar. Jadi Ahlussunnah itu tidak percaya pada dukun, enggak percaya pada tukang ramal, orang pintar. Bahkan kata Imam At-Tahawi rahimahullah, kami tidak mempercayai ucapan kahin, dukun maupun arraf, tukang ramal. Demikian juga setiap orang yang mengakui sesuatu yang menyelisih Alkitab dan Sunnah serta ijma' kaum muslimin. Jadi dukun, tukang ramal, nggak boleh orang datang kepadanya.
Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari Sofiyah binti Abi Ubaid, dari salah seorang istri Nabi SAW, bahwa beliau SAW bersabda, man ata arrafan fa as'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun 40 lailah. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Ahmad. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan aw kahinan fa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar atau dukun, kemudian membenarkan apa yang ia katakan, maka orang itu telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya telah kafir itu maksudnya dia telah kufur kepada Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tidak ada yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan bumi kecuali Allah. Kan dukun-dukun, tukang ramal mengabarkan yang gaib. Dan dia mengatakan bahwa dia bisa bertemu dengan Allah, atau dia mengatakan bahwa dia sebagai perantara kepada Allah. Ini semuanya kebohongan. Semua dukun, tukang ramal, paranormal, semuanya kadzab, semua pendusta, tukang bohong. Jangan percaya pada mereka. Dan ancamannya di sini disebutkan bahwa orang yang datang kepada dukun, tukang ramal, nggak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Yang pertama disebutkan di sini kufur dia pada Al-Quran. Yang kedua, sholatnya nggak akan diterima selama 40 malam. Kemudian juga yang ketiga, doanya nggak akan dikabulkan oleh Allah Taala. Itu yang pertama. Ada 3 poin. Yang kedua, dari yang perlu saya jawab tadi, bahwa kita wajib mengingatkan kaum muslimin secara umum dari apa yang kita mampu. Artinya kita sampaikan dalil dari Quran Sunnah tentang kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah tanpa perantara. Sebab Nabi SAW mengajarkan demikian, beribadah kepada Allah. Atau dalam doa Allah menyebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian, Allah berfirman, hendaklah kalian berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Artinya Allah menyuruh kita untuk berdoa langsung tanpa perantara. Tanpa perantara. Jadi nggak ada satupun riwayat bahwa mereka berdoa melalui perantaran Rasulullah atau perantaran dukun, nggak ada, langsung kepada Allah. Dan dukun-dukun ini orang-orang yang sudah kafir, keluar dari agama Islam, dukun-dukunnya. Makanya dukun-dukun, tukang ramal, ini semuanya pembohong mereka. Dan nggak boleh orang datang pada mereka. Nah, orang-orang ini karena kebodohan datang pada mereka, kita ingatkan, kewajiban kita mengingatkan. Yang perlu diperhatikan lagi bahwa kewajiban kita hanya mengingatkan soal masalah hidayah di tangan Allah. Dan kita hanya menyampaikan. Yang paling penting yang saya ingatkan kepada pertanyaan itu, yang kita sampaikan, yang wajib kita sampaikan pertama kepada diri kita, kepada keluarga kita, orang tua, istri, anak, itu kewajiban kita, baru anak famili. Adapun kepada orang umum untuk kita sampaikan, itu kewajibannya siapa? Para ulama dan para dai. Antum jangan dudukkan diri antum sebagai dai, jangan. Sekarang banyak ini orang baru ngaji, baru tahu, udah dakwah. Sudah dakwah, nggak boleh dalam Islam. Antum tahu memang kesyirikan banyak di masyarakat, tapi ini kewajiban siapa? Kewajiban ulama, kewajiban para dai untuk mengingatkan. Bukan kita dudukkan diri kita sebagai dai atau sebagai orang alim. Kita tahu dari kitab tauhid, dari syarah akidah kita sampaikan. Yang wajib kita sampaikan pertama untuk diri kita. Kita harus baca sampai paham, diulang-ulang. Kemudian kita mengamalkannya. Kemudian kita sampaikan kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada keluarga, sanak famili. Itu yang wajib. Itu kewajiban kita. Bahwa Allah merintahkan demikian dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Adapun orang lain, itu kewajibannya para ulama. Nah, atau antum mau supaya mereka paham, antum berikan buku, boleh, antum kasih buku. Buku-buku yang menjelaskan tentang tauhid dan bahaya syirik. Tapi untuk dakwah serahkan kepada para ulama. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana
alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.